Hai guys, perkenalkan nama saya Marciana Manis dengan NIM 2003-040122. Saya anak semester 6, Prodi Ilmu Politik dengan konsentrasi Politik Pasifik Selatan. Saya kuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan perkembangan politik negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dan juga dinamika politik negara-negara yang memiliki kepentingan khusus di Pasifik Selatan guna untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah politik kawasan Pasifik Selatan. Dan di akhir video ini juga saya akan melampirkan daftar pustaka. Langsung saja pada materinya. Yang pertama, perkembangan politik yang terjadi di negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Perkembangan politik di negara-negara ASEAN terjadi karena adanya pergolakan politik di negara Pasifik Selatan. Masalah-masalah yang diakibatkan oleh pergolakan politik tersebut terjadi di beberapa negara, salah satunya di Fiji. Ya, dan juga masalah tersebut terjadi karena adanya kudeta militer Fiji tahun 1989. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa betapa kerasnya dinamika masyarakat kawasan Pasifik Selatan dalam membela atau memperjuangkan kepentingan-kepentingan. Berikut merupakan penjelasan berkaitan dengan perkembangan politik yang terjadi di negara Fiji. Perkembangan politik di Fiji terjadi karena adanya kudeta militer Fiji pada tahun 1997. Kudeta militer Fiji menjamin kebebasan bergerak. Kudeta militer ini dimulai pada bulan Maret 1987 dan telah memecahkan ketegangan di kawasan Pasifik Selatan. Peristiwa pengambil alihan kekuasaan secara demokratis ini yang baru pertama kali terjadi di kawasan ini dilakukan oleh Letnan Kolonel Sikiweri Rabuka, sekarang sudah menjadi Mayor Jenderal. Pada tanggal 14 Mei 1987, di bawah komando Rabuka, para prajurit Fiji bersenjata memasuki ruangan parlemen dan menangkap Perdana Menteri Timosi Mabanda dan anggota kabinet serta beberapa anggota parlemen lainnya. Ketika itu parlemen baru pertama kali bersidang setelah kemenangan koalisi Partai Buruh yang berprinsip kepada ideologi sosialis dan Partai Federal Nasional yang didukung oleh keturunan India dalam pemilihan umum April 1987. Dalam pemerintahan Fiji, Rabuka banyak mengeluarkan dekret yang menguntungkan kaum bumi putera. Maka dari itu, dengan mengajukan kepentingan bumi putera adalah faktor utama yang mendorong kudeta tersebut. Rabuka akhirnya bersedia mewariskan kekuasaan pada pemerintah sipil pimpinan Presiden Ratu Ganilau dan PM Ratu Mara dan mengundurkan diri dari jabatan pemerintah dengan syarat bahwa perubahan konstitusi harus menjamin kepentingan bumi putera. Konstitusi baru Fiji sudah diberlakukan pertengahan tahun 1990. Meskipun terdapat berbagai pendapat ketika perumusannya, namun keinginan Rabuka telah tercapai. Konstitusi ini antara lain menjamin perlindungan terhadap reputasi kewibawaan dan kehormatan lembaga dan nilai-nilai bumi putera, terutama Dewan Besar, Kepala Suku dan Sistem Bumi Putera serta gelar-gelar tradisional, dan juga mengizinkan pemerintah untuk mencadangkan beasiswa, peluang latihan, surat izin usaha dan bantuan keuangan dalam usaha perdagangan bagi bumi putera. Selain itu juga dinyatakan bahwa Dewan Besar Kepala Suku diberikan kekuasaan untuk mengangkat presiden yang memiliki kekuasaan eksekutif dan panglima angkatan presiden. Presiden memilih seorang anggota parlemen bumi putera sebagai perdana menteri yang kelihatan mampu memimpin mayoritas. Wakil perdana menteri juga harus seorang bumi putera yang juga bertindak sebagai komisi pegawai negeri, mayoritas komisaris polisi, ketua dan ketua-ketua komisi polisi. Pada akhirnya konstitusi baru Fiji dapat diterima oleh masyarakat. Keefektifan konstitusi yang dibentuk oleh pemerintah sementara Republik Fiji yang dipimpin oleh Presiden Ratu Ganilau dan PM Ratu Mara serta di bawah kekuasaan rezim militer Rabuka masih akan ditentukan dalam pemilu yang akan dilangsungkan sekitar bulan Agustus 1992. Dan ini adalah peristiwa pertama kali berkembangnya politik di negara Fiji. Yang kedua yaitu dinamika politik negara-negara yang memiliki kepentingan di Pasifik Selatan. Salah satunya adalah negara
negeri Indonesia. Jika dilihat dari lebih geografis, Indonesia juga bisa berperan sebagai pintu gerbang bagi produk negara-negara di kawasan Pasifik Selatan untuk masuk ke pasar negara-negara anggota ASEAN. Berkaitan dengan forum Malaysia Great Heathrow pada tahun 2015, status Indonesia naik menjadi associate member yang awalnya adalah sebagai observer sejak tahun 2011. Dengan adanya peningkatan status ini, terlihat bahwa Indonesia mulai serius dalam menjalankan politik luar negeri di kawasan Pasifik Selatan. Adapun maksud dan tujuan negara Indonesia membuat dan